Detik ambrol, ambrolne. Wes ambrolne. Ambrolne. Detik ambrolne, amano, ambrolne. Detik ambrol lagi. Awas kidul. Ambrol lagi. Oh mas, golnya mas, ngeri mas. Oh ngeri. Oh ngeri, rusak. Alat berat wis tekono siap ready kemarin ngene iki piye mas. Ini sih bungkus selamat kabeh. Lokasi Desa Kasian, jalur arah Kudus, posisi kelem sekitar setengah meter sedengkul orang dewasa. Garisnya jalan kelihatan tapi aslinya jauh. Lo tak puter balik mawon nggih. Kecilnya Pak. Banjir Desa Payaman Bolo. Mono loh. Payaman gitu loh. Info kali ini jebol lagi di sampingnya sebelahnya yang jebol tadi kemarin. Udah kelima harinya jebol lagi kalinya, tanggul jebol lagi, banjir sampai ke sini. Banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga hari ini tanggal 16 Januari tahun 2026 masih belum sepenuhnya surut. Memasuki hari kebeberapa sejak pertama kali terjadi, genangan air masih bertahan di puluhan desa dan terus mengganggu aktivitas masyarakat. Curah hujan yang tinggi dan turun berulang kali membuat kondisi banjir semakin sulit dikendalikan. Situasi banjir diperparah dengan jebolnya tanggul sungai di wilayah Kecamatan Mejobo. Jebolnya tanggul ini menyebabkan air sungai meluap deras ke permukiman warga dan area persawahan di sekitarnya. Debit air yang tinggi membuat genangan cepat meluas dan bertahan lebih lama dibandingkan wilayah lain. Data terbaru mencatat, banjir masih merendam puluhan desa yang tersebar di Kecamatan Jati, Kaliwungu, Jekulo, Undaan, Bae, Mejobo, Gebok, dan wilayah sekitarnya. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 20 cm hingga lebih dari 1 meter di titik-titik terparah. Di wilayah Mejobo, air mengalir cukup deras akibat limpasan langsung dari sungai yang tanggulnya jebol. Ribuan rumah terdampak akibat banjir yang tidak kunjung surut ini. Banyak warga mengaku sudah bertahan dalam kondisi tergenang selama beberapa hari terakhir. Perabotan rumah tangga, alat elektronik, hingga kendaraan terendam air. Aktivitas warga lumpuh total, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga menjalankan kegiatan ekonomi sehari-hari. Jumlah warga terdampak mencapai puluhan ribu jiwa. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti balai desa, sekolah, dan gedung fasilitas umum. Namun,
Sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah meski air masih menggenang, dengan alasan menjaga harta benda dan ternak, terutama di wilayah sekitar tanggul sungai yang jebol. Kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak masih sangat tinggi. Warga membutuhkan bantuan logistik, air bersih, perlengkapan bayi, serta layanan kesehatan. Anak-anak, lansia, dan warga dengan penyakit bawaan menjadi kelompok paling rentan terdampak banjir yang berkepanjangan ini. Banjir juga berdampak serius pada akses transportasi. Sejumlah ruas jalan desa dan jalan penghubung antar wilayah terendam dan tidak bisa dilalui kendaraan. Di beberapa titik, arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Aktivitas distribusi bantuan dan logistik pun mengalami kendala akibat kondisi jalan yang tergenang. Pemerintah Kabupaten Kudus bersama BPBD, TNI, Polri, serta relawan terus melakukan upaya penanganan darurat. Evakuasi warga masih berlangsung, terutama di wilayah Mejobo yang terdampak paling parah akibat jebolnya tanggul sungai. Aparat juga berupaya menutup sementara titik tanggul yang jebol dengan karung pasir dan alat berat untuk menahan laju air. Dapur umum didirikan di sejumlah titik pengungsian untuk memenuhi kebutuhan makan warga terdampak. Bantuan berupa beras, makanan siap saji, air mineral, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya terus disalurkan secara bertahap. Layanan kesehatan darurat juga disiagakan untuk menangani keluhan warga seperti demam, diare, penyakit kulit, dan gangguan pernapasan. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat bencana dan mengoperasikan seluruh pompa air serta kolam retensi yang ada. Namun, upaya penyurutan air masih terkendala karena hujan masih sering turun, serta aliran air dari sungai yang tanggulnya mengalami kerusakan. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama warga yang tinggal di bantaran sungai dan wilayah Mejobo. Warga diminta segera mengungsi ke tempat aman apabila debit air kembali meningkat atau terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Banjir yang telah berlangsung selama beberapa hari ini menjadi ujian berat bagi masyarakat Kudus. Selain penanganan darurat, kondisi ini menegaskan pentingnya perbaikan tanggul sungai dan penguatan sistem pengendalian banjir agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim hujan. Kami akan terus memantau perkembangan terkini banjir di Kabupaten Kudus, khususnya kondisi di wilayah Mejobo pasca jebolnya tanggul sungai, dan menyampaikan update selanjutnya sesuai situasi di lapangan. Pagi ya Bang, pukul 10-an ya. Sekaliannya sendiri untuk kedalaman air. Wah, sangat lumayan dalam guys, dan pupune orang dewasa gitu. Ya. Ngono kok kelep ngono lho. Wah, banjir ibu-ibu iki do kecek ibu-ibu. Ibu-ibu do kecek. Oh bro, ibu-ibu do kecek bro. Wah, anak do